mereka juga kemarin membaca bagaimana cara kita bermain pastinya. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Green Hall di Dammam, Arab Saudi. Tempat berlangsungnya persaingan Grup B yang akan menjanjikan aksi menarik. Afghanistan, tim yang sangat tangguh, akan menjadi penghadang bagi Timnas Futsal Indonesia yang berambisi untuk bisa meraih kemenangan kedua di persaingan Grup B kali ini. National Anthem dari kedua tim yang akan berlaga akan segera berkumandang di The Green Hall. Ladies and gentlemen, please stand for national anthem for Afghanistan. السيدات والسادة، الرجاء الوقوف للنشيد الوطني لأفغانستان. And now the national anthem for Indonesia. والآن النشيد الوطني لإندونيسيا. Indonesia Raya sudah berkumandang dengan lantang di The Green Hall Dammam, Arab Saudi. Jelang persaingan babak pembuka akan tersaji beberapa saat lagi. Pasukan Indonesia punya ambisi untuk bisa lolos dari persaingan ini, Bayu, dan tentunya kemenangan yang akan membuka pintu tersebut lebar-lebar. Ya, betul sekali. Dengan adanya 9 pemain Timnas Indonesia, Bung Adieni, yang pernah berada di Timnas usia U20 dengan angkatan generasi yang berbeda. Ya. Ada generasi yang pertama dan juga kedua, dan juga 6 orang pemain kita yang sangat luar biasa, dan juga ada 3 orang dengan angkatan yang berbeda, angkatan pertama dan angkatan kedua di Timnas kali ini. Tinggal ditambah dengan beberapa pemain yang sangat berkualitas di liga masing-masing, seperti Evan, Al-Fajri, Fajrian, Iqbal, Romi, dan lain-lain. Kemungkinan kita akan memberikan perlawanan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan saya pikir pada hari ini Coach Marcos juga harus berpikir ekstra lebih keras dibanding pertandingan kemarin, Bung Adi. Ya. Dan inilah line up yang disajikan dalam laga ini bagi kedua tim yang akan berlaga. Samuel Eko, Sauki Saud, Rio Pagestu, Ardiansyah, Rutu Boy, dan juga Al Bagir, pilihan utama
Ya, mungkin tadi kurang lebih cocok dengan yang aku bilang. Kalau pemain mungkin pernah memiliki chemistry dan sekarang masih memiliki chemistry di klub yang sama. Ya. Tapi saya memang dari sisi kiper tergantikan. Kemarin yang jadi kiper utama adalah Habibie, tampaknya sekarang adalah Al-Baghir. Dan tampak lebih siap tampaknya teman-teman dari Timnas Indonesia. Kita lihat Iqbal. Kedua kapten sudah bersanding di tengah lapangan dan bagi Afghanistan serta Farzad Mahmudi, penampilan mereka sangat mengejutkan bahkan bisa mengalahkan host Arab Saudi dengan skor tipis 3-2 dan itu menjadi pijakan awal yang juga sangat berbahaya bila mana momentum dari Afghanistan terjaga dan bisa mengganggu di awal-awal laga tentunya terhadap tim Indonesia. Ya, terlihat akan lebih nyaman ketika memiliki kiper seperti Javad Safari di Afghanistan. Tapi kita benar-benar harus bisa membongkar bagaimana defense dari Afghanistan pun serapat dan juga sangat disiplin, Bung Adi. Iya, ini akan menjadi satu upaya yang akan disajikan oleh pasukan Indonesia di awal persaingan untuk bisa dengan cepat membongkar apiknya pertahanan dari tim Afghanistan yang sudah mereka peragakan di laga pertama mereka menghadapi Arab Saudi. Wasit pemimpin laga Fahad Badir dari Uni Emirat Arab. Didampingi oleh Darius Turner dari Australia dan Anran dari Tiongkok sebagai third referee. Al-Baghir sudah begitu fokus, terlihat siap untuk menjaga, mengawal gawang Indonesia dengan tentunya kemampuan yang luar biasa yang dia miliki. Dan kita jelang kick off babak pertama. Laga yang akan bergulir begitu menegangkan. Kita harapkan akan ada penampilan cemerlang dari Runtuh Boy dan kawan-kawan untuk bisa mengamankan tiket berlaga di AFC Futsal Cup 2024. Kick-off babak pertama sudah berlangsung. Ya, skema yang kurang lebih hampir sama ditunjukkan timnas futsal kita. Kesempatan pembuka sudah mampu dihadang oleh Al-Baghir. Satu blok yang sensasional tadi menghentikan upaya dari Akbar Kazemi. Ya, komunikasi yang harus terus benar-benar harus terjaga antara Al-Baghir dan juga defense dari timnas Indonesia. Kita lihat, wow, keras, tapi Al-Baghir menutup dengan sangat sempurna. Al-Baghir jauh gawang dengan kemampuan shot blocking dan juga positioning yang sangat baik. Dan kali ini build up serangan coba digalakan oleh pasukan Indonesia. Runtuh Boy melebar ke sisi kiri, Rio Pangestu. Di bawah tekanan, ada kesalahan tadi dari Rio Pangestu. Miskomunikasi dengan Sauki Saud. Kick in bagi Afghanistan, pressure yang luar biasa dipertunjukkan oleh Samuel Eko. Ya, Runtuh Boy menjadi kreator yang sangat luar biasa, tapi memang ini harus diwaspadai. Dan kembali Al-Baghir melakukan save kali kedua. Harus berhati-hati di transisi sepertinya Bayu. Ya, benar sekali, kita lihat juga. Ini yang saya seperti katakan Bung Adi, bagaimana defense kita harus benar-benar rapi dan harus mendengarkan instruksi dari seorang Al-Baghir. Sampai UK tadi sana. Dan ini adalah set piece yang sangat berbahaya Bung Adi ketika mendapatkan bola. Set piece yang kurang lebih akan membuka ruang syuting dari pemain-pemain Afghanistan. Kesempatan bagi Ali Amiri untuk bisa melepaskan tendangan, harus waspada. Satu sepakan keras. Langsung berbuah gol pembuka yang tentunya cukup menyesakan bagi Al-Baghir dan kawan-kawan dari sebuah set piece. Ali Amiri tanpa hadangan berarti mampu menembus pagar dari Indonesia. Ya, kurang tepatnya saya pikir pilihan dari Marcos Sorato ketika memberikan ini dia. Kesempatan pembuka didapat oleh Rio Pangestu tadi untuk langsung mereply setelah tertinggal gol. Perubahan strategi yang dimiliki oleh Indonesia tadi membuahkan hasil yang tidak maksimal. Bagaimana niat dari menutup bola, Al-Baghir. Niat dari menutup bola mati ketika Afghanistan mengambil keputusan. Ini benar-benar harus diwaspadai Bung Adi.
Serangan kali ini dari sisi kanan kembali belum bisa dioptimalisasi karena lagi-lagi terhadang oleh defense yang cukup disiplin dari tim Afghanistan. Umpan datar pun terbaca tadi dari Sauki Saud. Lagi serangan balik kilat dari Afghanistan, mampu dihadang oleh Sauki Saud. Laju berbahaya, Sauki harus dijatuhkan. Pelanggaran, keuntungan bola bagi tim Indonesia. Ya, pergerakan Sauki yang sangat luar biasa ketika dia tidak egois di depan gawang dan juga melihat pergerakan dari seorang Rio Pangestu untuk melebar ke sisi flank kanan. Tapi saya pikir ini adalah bola terlalu jauh untuk bisa langsung syuting ke gawang Javad Safari karena memang jaga gawang Javad Safari memiliki jam terbang yang sangat luar biasa untuk Afghanistan. Satu peluang dari sepakan bebas. Mampu dihadang tadi. Al-Bagir. Distribusi cepat dari Al-Bagir, tapi ada sebuah foul tadi. Turn dan kemudian kembali peluang, mampu di-intercept. Untuk Boy, terhenti laju bola tadi. 3 melawan 2, kesempatan bagi Afghanistan kembali dan gol bunuh diri. Sangat disayangkan. Kalau ingin menghadang justru menjadi petaka dan memberikan gol kedua bagi Afghanistan. Ya, tidak boleh hanya terfokus. Hanya terfokus untuk offense di depan bagaimana pergerakan dari pemain-pemain Arab Saudi atau Afghanistan maksud saya sangat luar biasa di luar dugaan dan tidak terdeteksi dan ini menjadi PR khusus Coach Marcos untuk bisa mengambil timeout. Betul sekali. Seperti terburu-buru Adi dan seperti hilang konsen tampaknya. Dan Coach Sayan Karmadi juga menenangkan bagaimana pemain-pemainnya harus benar-benar konsentrasi saat menyerang. Hilang momen 1-2 detik itu sangat berharga untuk di futsal juga. 2 gol diciptakan dalam waktu yang tidak berselang lama. Cukup membuat terkejut juga para penonton yang ada di tribun melihat aksi dari para pemain Indonesia yang untuk sementara tertinggal 2 gol dari Afghanistan. Coach Majid Mortazai menggambarkan satu skema taktikal yang sejauh ini berlangsung mulus bagi Afghanistan dan mampu diimplementasikan di lapangan dengan sangat baik. Para pemain tampil dengan energi, dinamisme, positivity dan juga terus mengancam dengan hadangan-hadangan dengan intensitas tinggi yang membuat Indonesia sulit berkembang. Road to Boy coba merespons, paling terhadang. Ya, perbedaan cara bermain yang sangat berbeda Adi ketika melawan Arab Saudi kemarin. Bagaimana jalannya bola sangat sedikit lambat dan mungkin pembacaan bola dari tim Afghanistan dan terutama pelatihnya sangat luar biasa. Ketika melihat pergerakan Indonesia pun sangat cepat. Ini dia. Sauki Saud dengan tendangan keras tadi masih mampu diblok oleh Javad Safari. Ya, Javad Safari menjadi kiper yang sangat pintar untuk menjaga pergerakan lawan dan juga melihat cara syuting dari lawan Adi. Kembali Sauki Saud. Runtuh Boy. Terbaca tadi hadangan yang sangat baik dari Reza Hosenpur. Harus bisa recover cepat Bayu pasukan Indonesia dari kejutan yang ditampilkan oleh Afghanistan. Ya, betul sekali. Ini Kick adalah in, peluang lagi. Masih terhadang. Oh, sebuah sepakan keras tadi. Ada klaim handball sepertinya. Dan langsung diberikan tendangan bebas bagi Indonesia. Ya, paketan kedua kombinasi yang ditunjuk oleh Coach Marcos diharapkan bisa merubah jalannya pertandingan. Beberapa kali peluang yang dimiliki Indonesia belum dimaksimalkan dengan sangat sempurna dan ini sepertinya harusnya sudah bisa terbaca tapi kita lihat Iqbal, Evan Fadolina. Tendangan keras ditampilkan oleh Evan tapi masih sedikit di atas mistar gawang Afghanistan. Ada sentuhan tadi memberikan sepak sudut kesempatan didapat oleh Indonesia. Iqbal
Kembali Evan mencari ruang tembak. Evan masih mampu diblok juga. Oh. Sangat baik Afghanistan. Al-Baghir kembali struggling tadi dengan sebuah upaya dari Akbar Kazemi. Ya, harus mengatur tempo Adi. Bagaimana Indonesia masih terburu-buru untuk bisa menyerang. Dan mungkin paketan kedua ini bisa diharapkan bisa membongkar pertahanan dari Afghanistan. Kick-in dari Afghanistan, kembali ada ruang tercipta. Tembakan yang dilepaskan bisa diamankan oleh Al-Baghir tadi. Upaya dari Farzad Mahmudi. Komunikasi yang harus terjalan dengan sangat maksimal. Kembali satu upaya di mulut gawang. Akbar Kazemi untuk kali ketiga di laga ini. Leluasa. Umpan panjang dari M. Iqbal tadi. Mampu dihentikan oleh Narouzi. Ya, skema full press yang dimiliki oleh Afghanistan setidaknya tidak membuat pemain-pemain kita lebih terpressure tampaknya. Dan saya harap pergerakan dari seorang Firman dan juga Evan. Kombinasi yang masih dicoba untuk paketan kedua ini tampaknya oleh Marco Sorato. Ya. Bagaimana mengandalkan seorang pivot yang artinya bermain dengan 3-1. Dan kita memiliki flank-flank yang sangat cepat. Evan tendangan first time. Penuh percaya diri, coba kembali mengancam gawang dari Javad Safari. Ya, betul sekali. Pivot sekelas Evan sangat luar biasa ketika dia memiliki flank-flank seperti Iqbal dan juga Firman. Dan memiliki anchor seperti Anca. M. Iqbal, Ardian Syanur, Firman. Evan lagi berputar dia tapi terhadang. Defense sangat baik tadi dari Mahdi Narouzi. Kembali Mahdi Narouzi. Farzad Mahmudi kali ini bayang-bayangi oleh Firman. Mampu dihadang tadi. Ya. Sangat apik Firman Ardiansyah. Betul sekali Adi, tipe permainan yang hampir sama dengan paketan pertama. Sama-sama menggunakan pivot murni. Ada Evan dan juga Samuel Eko. Tapi memang cara bermain dari flank tersebut di paketan pertama dan paketan kedua cukup berbeda, Adi. Sudah lebih tenang, ada composure dari para pemain Indonesia setelah di awal tadi speed yang sangat frantic dari tim Afghanistan dengan penuh agresi cukup merepotkan. Ritmenya sekarang sudah mulai ketemu Bayu dan kita harapkan ini akan berkembang terus. Betul. Dengan terciptanya gol yang akan memangkas keunggulan dari Afghanistan di awal persaingan babak pertama. Untuk Boy, Evan di sisi kanan. Ya, tidak adanya flank yang membantu Evan diharapkan dengan cepat membantu seorang Evan karena memang sangat terbaca tampaknya Evan ketika menjadi seorang pivot dan juga seperti yang saya bilang, Luar tadi. benar-benar harus dibantu oleh seorang flank. Walaupun tidak dua yang membantu, setidaknya ada satu yang membantu, Adi. Iya, Karena memang Evan juga tidak bisa bekerja sendirian. betul. Sulit kalau terisolir menjadi keuntungan bagi Afghanistan dan Ya. itu yang memang sepertinya diharapkan terjadi bagi Evan Subalina. Kembali tekanan dari Afghanistan sambil membelakangi gawang. Satu umpan yang lagi-lagi berpotensi ancaman. Sayang tadi bagi pemain Afghanistan Mehran Golami, dia tidak mampu arahkan bola ke gawang. Beruntung bagi Indonesia, masih hanya tertinggal 2 gol saja. Untuk Boy, sangat baik presisi passing tadi kepada Rio Pangestu. Peluang bagi Indonesia, tendangan datar. Javad Safari sangat khawatir dengan sepakan yang dilepaskan oleh Samuel Eko. Ya, pergerakan yang sangat luar biasa Samuel Eko dan juga pergerakan yang sangat luar biasa juga oleh Rio Pangestu. Tapi kembali Afghanistan punya ancaman dengan serangan-serangan berbahaya mereka. Gagal tadi aksi dari Hussein
Hasan Zadah. Ya tentu Boy diharapkan kembali menjadi pemain yang berbeda karena dia aktor serangan pada saat melawan Macau, tetapi seperti yang saya bilang ini berbeda lawannya, Ya. sangat jauh dengan Macau. Sauki dihadang dua pemain, pressure yang sangat baik membuat Sauki Saud melepas bola tidak terarah tadi. Ya, Sauki Saud sudah niatnya sudah sangat baik melepas dua pemain Afghanistan, tapi memutuskan langsung ke depan. Dia melihat pergerakan dari Rio Pangastu sudah melebar ke sisi flank. Waktu masih sangat panjang bagi Al-Baghir dan kawan-kawan untuk bisa bangkit, tapi kembali satu distribusi yang tidak optimal. Ya, tidak boleh terburu-buru Adi. Memang kita lihat juga pergerakan dari Afghanistan sudah berubah seperti kehabisan bensin dibanding Ya. 3 menit pertama. Dan ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemain-pemain kita. Pressing yang sangat baik. Sauki Saud coba menutup upaya dari Gorgej. Al-Baghir. Distribusi pendek kepada Rio Pangestu. Melebar ke sisi kanan. Kesempatan bagi Indonesia. Peluang. Tendangan keras Sauki Saud juga masih mampu dibendung oleh Jafat Safari. Ya, Jafat Safari tidak perlu banyak pergerakan asal tahu sampai jatuh. Dia melihat aliran bola akan kemana dengan tenangnya. Dan itu memang harus diputuskan sepersekian detik oleh Sauki Saud. Dan dia memutuskan untuk syuting dan itu sangat luar biasa. Runtuh boy tadi. Upaya jarak jauh terhenti. Breakaway mampu diantisipasi Al-Baghir. Dengan begitu luar biasa tadi. Sangat menegangkan, menarik jalannya laga persaingan grup B di match kedua. Indonesia yang unggul nyaman atas Macau. Dengan kemenangan double digit kali ini menantang satu upaya. Gol yang sangat luar biasa diciptakan Samuel Eko. Dan ini menghidupkan kembali peluang Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan di persaingan babak pembuka. Sebuah pas yang membuka pertahanan. Finishing dengan kualitas tertinggi. Disajikan Samuel Eko. 1-2. Peluang Indonesia kembali terbuka. Ini dia yang saya bilang, tidak boleh terburu-buru pada saat menyerang. Dan Samuel Eko menampilkan permainan yang sangat luar biasa ketika bisa menarik pertahanan dari defense Afghanistan untuk merubah alur bola dan juga perfect dari Sauki. Passing yang sangat luar biasa, menaruh kaki dan menaruh bola ke sisi terbaik. Sauki Saud melaju berbahaya Bayu dan hampir saja menciptakan equalizing goal bagi Indonesia. Ya, sempitnya defense dari Afghanistan juga membuat Sauki Saud untuk memutuskan langsung syuting. Dan tidak melihat pergerakan dari Rio Pangestu dari sisi kiri. Kita harapkan terus bangkit pasukan Indonesia. Terlecut semangat setelah gol tadi memangkas keunggulan Afghanistan. Bahram Gorgej. Ini dia. Harus disiplin. Defense dari Indonesia pun harus disiplin. Balik kesempatan mampu dihadang tadi. Peluang berikutnya bagi Afghanistan. Al-Baghir coba menghadang. Mahdi Norozi memberikan ancaman. Motivasi untuk bangkit terpacu tentunya dengan gol yang belum lama mampu diciptakan oleh Samuel Eko. Ya, paketan kedua sudah diturunkan tapi jangan sampai merubah ritme dari permainan Indonesia, Adi. Karena memang Indonesia sedang tune in ya. Ya. Ibaratnya untuk udah benar sudah panas tampaknya nih. Kayak tadi 2-0 itu kayak telat panas ya. Terkejut ya dengan Iya. start cepat Afghanistan. Saya sampai diri loh. Ini saking semangatnya juga saya. Gagal tadi Bahman Gorgej. Perkembangan penampilan dari pasukan Indonesia tentunya cukup melegakan bagi Marco Sorato. Pelatih syarat pengalaman. Ardian Janur melebar, M. Iqbal. Firman coba melakukan tusukan dari flank sebelah kanan, mampu diantisipasi dengan baik tadi. Ya, masih tetap harus mengalihkan bola ke Evan tampaknya. Tapi mungkin strategi yang dilakukan Firman sesekali akan merubah. Oh,
Oh, sangat percaya diri, berani untuk melakukan take on tadi dan hampir saja berujung lagi. Sebuah kesempatan untuk mengganggu konsentrasi Al-Baghir. Ardian Syanur kali ini dari sisi kiri. Evan coba berputar, tembakan lemah tadi mampu dihadang. Serangan balik, Mahdi Narauzi mencari ruang tembak. Mahdi Narauzi against the right of play. Kembali sangat-sangat tidak mengenakan bagi Indonesia yang sedang pegang kendali untuk bisa menyamakan kedudukan. Justru harus merasakan kebobolan dari aksi luar biasa Mahdi Narauzi. Ya, telatnya selangkah dari Iqbal membuat Mahdi Narauzi dengan mudahnya syuting ke kolong dari Al-Baghir. Tapi saya pikir ini adalah permainan yang sangat luar biasa juga dari defense kita dan harus lebih dimaksimalkan kembali. Ardian Syanur tadi, Iqbal, Firman. Oh, ada body charge keras terhadap Kapten Muhammad Iqbal Rahmatullah. Kapten ketemu kapten ya dia. Farzad Mahmudi tadi. Gagu laju dari M. Iqbal. Ini dia, dua kapten yang bertempur di lapangan persaingan. Balik Iqbal, melebar, Ardian Syanur. Ya, kita memiliki dua flank yang sangat cepat. Iqbal dan juga Firman. Pas yang cerdik tadi, menemukan Evan yang coba mencari pergerakan dari M. Iqbal. Ya, Evan juga harus benar-benar pintar mencari celah sedikit pun bagaimana flank ketika sudah membantu dia. Ketika dia tertutup untuk melakukan syuting, melihat pergerakan flank harus benar-benar diberikan kepada flank Adi. Karena memang jarak yang sangat sempit dan juga pergerakan Evan juga sudah mulai terbaca tampaknya. Iya, kendala cedera dialami oleh Mahdi Narauzi. Pencetak gol ketiga bagi Afghanistan yang masih belum mampu bangkit, memegang bagian wajah. Adjustment juga harus dilakukan dan jangan terbawa dengan irama yang coba ditampilkan oleh Afghanistan. Betul. Bayu bisa menjadi alternatif dan sedikit memperlambat tempo mungkin yang harus dilakukan oleh Indonesia agar bisa tampil lebih baik mengendalikan pertandingan kali ini. Ya, Indonesia juga harus bermain dengan cara main sendiri, Bung Adi nih. Jangan terbawa dengan alur main Afghanistan. Mahdi Narauzi harus digantikan. Tidak ada sentuhan dari pemain Indonesia yang membuat tentunya cederanya sedikit lebih mengkhawatirkan dan salah pengertian tadi. Membuang percuma possession kembali. Kesempatan bagi Afghanistan, sang kapten Farzad Mahmudi kick in kali ini. Dari area sempit coba melepaskan umpan tadi, gagal. Reza Hosenpur. Pemain-pemain kita juga memiliki skill individual yang sangat luar biasa, tapi jangan lupa Afghanistan juga memiliki skill itu. Tendangan keras tadi dari Hosenpur. Mahmudi. Akbar Kazemi yang tampil mengesankan di awal laga ini. Mampu dihadang oleh Evan. Satu intercept yang baik tapi sayang gagal melibatkan Firman tadi. Tendangan bebas cepat dari Ardian Syanur, M. Iqbal. Melebar ke sisi kiri disambut oleh Firman. Dengan gerakan khasnya bergerak masuk tadi. Iqbal kali ini Masih mencari celah bagaimana bisa mengirimkan bola kepada Evan Adi. Tapi memang pergerakan Evan sangat benar-benar terbaca oleh defense dari Afghanistan. Sehingga flank dan juga anchor dari timnas Indonesia juga terlihat kesulitan untuk memberikan bola kepada Evan. oh, satu sundulan tadi yang hampir saja merepotkan Al-Baghir. Upaya dari Abdul Ghaffar. Dan kembali paketan pertama tampaknya tidak dirubah satupun. Samuel Eko kepada Rio Pangestu. Evan sulit tadi untuk bisa melepaskan diri. Kembali peluang, Al-Baghir menghadang. Adakah pelanggaran tadi? Kartu kuning dilayangkan. Oh, ada sedikit friksi. Samuel Eko harus juga bisa menjaga emosinya dan klaimnya adalah
Artinya pelanggaran handball tadi dari Al-Baghir. Sangat bersemangat sekali tampaknya Sayed menginginkan Al-Baghir terkena kartu merah. Ya. Wow, Sayed tuh. Dia maunya kartu merah tampaknya Bung Adi. Iya. Dengan hadangan Al-Baghir, sentuhan tangan tadi, dia mungkin berpikir ini menghadang upaya langsung menuju gawang. Kita lihat Sayed juga masih belum menerima tampaknya. Kalau kata netizen, sabar dong sepuh. Kita lihat Upaya dari set piece, lagi-lagi menjadi senjata Afghanistan. Ali Amiri yang membuka keran gol bagi Afghanistan di laga ini. Kali ini gagal upayanya. ini penonton di rumah juga ikut tegang tampaknya Bung Adi ya. Iya. Kembali Ali Amiri dengan upaya tendangan volley tadi. Tegang, menegangkan dan tentunya diharapkan Indonesia bisa menciptakan gol berikutnya. Ini Ya. menjadi harapan dari para pemirsa yang menyaksikan laga ini. Sauki umpan yang sangat baik tadi. Tendangan datar mampu dihadang oleh Safari. Upaya yang dilepaskan tadi begitu luar biasa oleh Rio Pangestu. Ya, pergantiannya Runtuh Boy kepada Dewa Rizky juga diharapkan Dewa Rizky juga bisa melakukan hal yang sangat luar biasa seperti Runtuh Boy. Ini adalah taktik yang dimiliki oleh Coach Marcos tampaknya menggantikan Dewa Rizky dengan Runtuh Boy. Mampu dicuri, peluang lagi bagi Sauki Saud dan Indonesia. Pas cantik di sudut sempit. Kesempatan kali ini coba dimanfaatkan Dewa Rizky Amanda, lebarkan bola, mampu dicuri. Gorgech. Oh, ini berbahaya. Dua berbahaya Bayu. Kesempatan bagi Afghanistan. Dan gol tambahan kembali mampu dilesakan. Gol keempat bagi Afghanistan oleh Mehran Golami. Sangat terbuka, begitu mudah tadi Bayu. Ya. Upaya dari Afghanistan untuk membuka pertahanan dari Indonesia. Ya, Dewa Rizky juga melihat dan juga mengharapkan man to man dari Al-Baghir ketika menutup pergerakan dari defense dan juga offense dari pemain-pemain Afghanistan, mengharapkan man to man yang sempurna, tapi sayangnya bola ditaruh di sisi kanan sebelah Al-Baghir. Sauki Saud kita harapkan semangat berjuang pasukan Indonesia tidak luntur. Walaupun tertinggal 3 gol tapi waktu masih sangat panjang. Kesalahan dari Al-Baghir. Sauki Saud menghadang dengan tangan. Kartu merah. Ya, ini menjadi kerugian yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Oh. Al-Baghir coba menangkap terlepas dan memang ada hadangan dari Sauki Saud. Terlihat jelas oleh sang wasit. Langsung memberikan kartu merah. Harus bekerja lebih ekstra tampaknya Al-Baghir untuk pertandingan hari ini. Tidak terlihat. Oh, Itu dia ada hadangan dengan tangan ya. kalau di bola kayak Suarez ya. Kembali satu upaya akan disajikan oleh Ali Amiri bagi Afghanistan. Masuk. Al-Baghir sudah berupaya, tapi ini dia spesialis set play Afghanistan. Ali Amiri lagi-lagi menjadi pemain yang begitu menyulitkan bagi Indonesia. Brace sudah diciptakan oleh Amiri. Power play langsung ditunjukkan oleh timnas asal Indonesia. Iqbal menjadi kiper terbang yang diharapkan bisa cepat mendistribusikan bola. Arya Shenur tadi, Rio Pangestu. Evan. Rio Pangestu. Tidak boleh terburu-buru. Sangat baik kerjasama yang disajikan, tapi gagal eksekusi tadi. Untuk bisa diarahkan, merobek jala Afghanistan untuk kali kedua. Time out dari tim Afghanistan.
Ya, apa yang terjadi Bayu dengan Indonesia tadi ya? Sempat menipiskan keunggulan Afghanistan menjadi 2-1, tapi kemudian setelah itu gol demi gol mampu diciptakan Afghanistan dan mereka benar-benar efektif memanfaatkan peluang dan juga sangat cepat dalam transisi. Ya, perubahan dari Dewa Rizky kepada Runtuh Boy atau Runtuh Boy kepada Dewa Rizky juga memiliki peran penting di situ. Pada saat pemainin Runtuh Boy cepat mendistribusikan bola kepada Sauki, kita lihat juga saya belum melihat apa yang terjadi dengan Runtuh Boy, apakah ada cedera atau ini adalah strategi khusus untuk Indonesia oleh Marcos. Bagaimana tadi pergerakan dari seorang Runtuh Boy juga sekiranya beberapa kali sering mengancam pertahanan dari Afghanistan. Dan kita berdoa bersama-sama agar gol demi gol kita ceploskan ke Afghanistan. Waktu masih lama Bung Adi, Iya. masih 4-1 dan juga masih 8 menit kurang lebih. Dan power play dari Indonesia kita harapkan bersama bisa merobek dari gawang dari Afghanistan. Selisih 3 gol yang harus dikejar oleh Indonesia dengan waktu durasi permainan yang masih sangat panjang. Harapan itu terus terbuka asal mampu tampil lebih baik, menggalang pertahanan, konsentrasi, fokus dijaga. Satu persatu gol harus bisa dikejar. Kikir dari Ardia Janur, Ya, Rio Pangestu. harus lebih sabar ketika memainkan pola power play dan memanfaatkan keunggulan pemain dengan sebaik-baiknya dan memberikan bola langsung di kaki terkuat para pemain. Rio Ardia Janur. Pressure yang cukup baik dari Afghanistan tadi. Oh, serangan Afghanistan nih sangat luar biasa tampaknya Bung Adi nih. Iya. Tidak mau mencari celah Indonesia untuk istirahat tampaknya nih. Rio Pangestu tadi. Evan terjatuh, pelanggaran jelas tadi. Dilakukan dorongan dari Reza Hossein-Pour. Foul yang menjadi keuntungan untuk Indonesia ketika bisa memainkan kembali formasi power play. Rio Pangestu. Menggunakan 2 pivot tampaknya langsung. Lagi gagal upaya dari para pemain Indonesia untuk bisa merangkai tekanan menuju area pertahanan dari Afghanistan. Ya, defense yang sangat disiplin oleh Afghanistan. Sehingga telat untuk bisa membongkar pertahanan dari Afghanistan. Balik kesempatan lagi, sebuah tendangan dilayangkan menuju gawang dari Al-Bagir. Melebar di sisi kanan sang menjaga gawang. Balik power play. Samuel Eko tadi, Ardia Janur, Rio Pangestu. Balik peluang bagi Indonesia untuk bisa menciptakan kesempatan. Satu upaya diarahkan menuju Evan tadi, terlalu sulit untuk bisa digapai. Ya, first touch yang sangat luar biasa oleh Samuel Eko ketika melihat shootingnya terlalu sempit dan ingin memberikan bola kepada Evan, tapi sayang first touch-nya justru melambung tinggi. Tapi niatnya sangat luar biasa. Oh, Rio Pangestu. Samuel Eko tadi, Ardian Syahnur. Terus kita berikan dukungan. ya bagi begitu pasukan disiplin. Indonesia. Ya, sangat disiplin Bung Adi tampaknya. Coba dicari celah, sebuah tendangan keras. Juga belum bisa diarahkan on target tadi. Tetap harus berhati-hati ketika bola gagal di depan. Bagaimana defense kita harus maksimal. Kesempatan, adakah gangguan ketika tendangan cepat dilakukan Evan Somelena. Rio Pangestu sepertinya mendapatkan challenge tadi ketika coba mengeksekusi sepakan. Dia masih mengalami gangguan, mengerang kesakitan. Satu pemandangan yang cukup mengkhawatirkan, juga dengan teriakan tadi yang cukup keras ketika dia coba menendang dan dia mengklaim harusnya ada foul tadi.
Kerugian besar ketika Rio Pangsu harus cedera tampaknya. Kita mendoakan agar tidak terjadi apa-apa dengan Rio. Ya, kita Ada lihat ya, sentuhan sedikit sepertinya, ada iya. sentuhan sedikit. Kembali pressure dengan dua pemain sekaligus menutup celah passing bagi Ardian Syanur. Ya, kiper terbang yang berbeda dimasukkan Runtuh Boy. Yang sama-sama memiliki strong foot kiri dengan kaki kidalnya sangat luar biasa. Artinya di skema power play ini ada dua pemain kaki kidal yang diharapkan memberikan first touch yang maksimal. Runtuh Boy, Dewa Rizky Ini. Amanda, satu cutback, Evan yang dituju lagi-lagi dengan cekatan tadi. Dua pemain Afghanistan langsung coba menghadang upaya Evan. Ya, terlihat langsung dipres di depan Adi. Balik sepatah bagi Indonesia, Evan Sumalena. Harus Ardian lebih Syanur sabar. tadi. Ya, Dewa Rizky Amanda berikan lagi bola kepada Ardian Syanur. Untuk Boy. Tendangan datar, mampu dihadang oleh Jafat Safari. Hampir tadi. Cukup kesal Jafat Safari. Kontrol dada apik, coba mencari Evan. Harus lebih sabar Indonesia. Karena waktu masih terlihat lama, Adi. Ya. Ardian Syanur. Rio Pangiestu sudah kembali tampil. Kembali, waktu masih sangat panjang. Tertinggal 4 gol. Bukanlah hal yang mudah untuk bisa dikejar. Dan masih begitu banyak masalah yang dihadapi oleh Indonesia di laga kali ini. Pun juga dengan bagaimana tangkasnya, kecepatan, dan begitu direct tekanan dari Afghanistan untuk bisa menekan. Peluang lagi bagi Indonesia, gagal tadi. Mahdi Narauzi. Berbalik sepertinya. Tertekan. Oh, back pass. Jelas. Dan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Iya. Di bawah 5 menit tersisa, persaingan di babak pertama. Ini kesempatan yang harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia untuk bisa menciptakan gol kedua. Fajrian tampaknya sudah dimasukkan dengan kerasnya kaki kiri dari seorang Fajrian, diharapkan bisa merobek pertahanan dari Muhammad Jafat Safari. Kita berharap akan berbuah outcome positif dari kesempatan kali ini bagi Indonesia. Runtuh Boy, Evan Sumalena. Ada juga Muhammad Fajrian. Oh, gagal Runtuh Boy. Kita lihat. Oh, hampir saja Bung Adi untuk membentur mistar atau Evan kali ini. Ini dia. Kesempatan serangan, tapi lagi-lagi support yang sedikit terlambat. Muhammad Fajrian. ya power play yang tidak boleh terburu-buru karena masih ada waktu 4 menit. Runtuh Boy, Rio Pangiestu. Ardian Syanur harus tenang, Indonesia mencari celah. Momen juga harus tepat untuk bisa melepaskan tendangan menuju gawang. Ardian Syanur kepada Rio Pangiestu, coba memancing keluar para pemain Afghanistan. Runtuh Boy, satu pas cerdik tadi, coba mencari kesempatan di sisi sebelah kiri bidang permainan Afghanistan, Fajrian. Umpan melebar dari Narauzi. Kembali kali ini Mahdi Narauzi. Berganti pressing sekarang pada Afghanistan. Kita lihat kembali Runtuh Boy.
Dan kembali berganti menjadi Dewa Rizky tampaknya. Untuk menjadi motor atau Anca. Dewa Rizky Amanda kepada Ardian Syah-Nur. Runtuh Boy. Ardian Syah-Nur, kita lihat Runtuh Boy, itu yang diharapkan. Kembali Ya, Ardian Anca. Syah-Nur. Ardian Syah-Nur, Anca. Lagi terhadang kesempatan break bagi Afghanistan. Peluang. Oh, melambung jauh sepakan dari Akbar Kazemi yang sejak awal laga memang tampil tajam dan begitu menyulitkan bagi para pemain Indonesia. Kerja ekstra tampaknya Muhammad Al-Bagir dan juga Ardiansyah Runtuh Boy. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Afghanistan dan juga disiplinnya Afghanistan untuk defense di belakang. Distribusi jauh dari Al-Bagir. Tangkapan nyaman bagi Javad Safari. Lagi serangan dari Mahmudi kali ini di sisi kanan. Mahdi Nerauzi sangat tenang di bawah tekanan. Balik peluang, sebuah turn baik, umpan berbahaya. Mehran Golami tadi, Evan mampu lagi dicuri. Kembali menggunakan dua pivot Indonesia yang diharapkan bisa memberikan hal yang positif untuk offense dari Indonesia. Hamid Reza Hossaini terjatuh tadi. Ada sebuah challenge dari Evan, tapi bukanlah sebuah pelanggaran. Kick in, Dewa Rizky Amanda kepada Rio Pangestu. Mengharapkan foul tampaknya tadi ya. Ya. Sepintas terlihat Al Fajri sudah masuk. Rio Pangestu. Ya harus berani memainkan pemain-pemain yang masih fresh. Al Fajri Zekri coba menekan. Masih sulit bagi para pemain Indonesia untuk menciptakan peluang di mulut gawang Javad Safari. Justru kali ini serangan balik kali ini Mahmudi coba menembak tadi. Di bawah 2 menit masih ada kesempatan bagi Indonesia. Samuel Eko kembali ke belakang. Dewa Rizky. Rio Pangestu Pangestu. kali ini di sisi kiri. Rio Pangestu tendangan yang ditujukan ke sudut yang masih mampu diantisipasi oleh Javad Safari. Ya, pembacaan bola yang sangat luar biasa oleh Javad Safari dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Masih ada peluang, banyak masih ada peluang, Bung Adi. Dewa Rizky Amanda kali ini, Rio Pangestu, Samuel Eko. Kembali terus solid dan disiplin. Sebuah slice effort. Dilepaskan Al Fajri Zekri tadi. Tidak sama sekali mengancam gawang Afghanistan. Hossain Hassan Zada. Tampak mengulur waktu dengan memainkan anchor yang memiliki kecepatan dan juga ball feeling yang sangat luar biasa kita lihat. Harus dilanggar tadi. Terjatuh Hossain Hassan Zada. Ya, para pemain meminta Dewa Rizky atau Al Fajri untuk sabar bagaimana bisa membongkar pertahanan dari defense Afghanistan, dan ini menjadi PR khusus di babak kedua nanti, Bung Adi. Ya. Kesempatan kembali bagi Indonesia. Upaya Verstappen di mulut gawang. Akhirnya gol kedua mampu dilesakan Rio Pangestu kembali. Kesempatan bagi Indonesia untuk bisa mengejar Ya. 1-1 dengan tenang, perlahan namun pasti. Itulah target dari pasukan Indonesia untuk bisa terus memangkas keunggulan Afghanistan, dan ini gol kedua yang sangat signifikan. Ya, hal seperti ini yang harus ditunjukkan oleh
pemain-pemain kita bagaimana cara membongkar pertahanan lawan dengan sabar dan juga tidak terdeteksi oleh pertahanan dari Afghanistan. Pemirsa, berakhir sudah persaingan di babak pertama. Keunggulan Afghanistan yang startnya begitu dahsyat membuat terkejut tentunya pasukan Indonesia, tapi peluang masih ada, terlebih dengan gol kedua tadi yang memangkas keunggulan Afghanistan mampu diciptakan oleh Rio Pangestu di halftime kali ini. Skor 5-2 keunggulan Afghanistan atas Indonesia. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.
Pemirsa, laga persaingan babak kedua baru saja bergulir. Grup B tentunya persaingan sangat sengit. Afghanistan punya kesempatan untuk bisa meraih 2 kemenangan dan bisa mempermulus langkah mereka keluar dari persaingan grup B. Ya, kembali menggunakan paket yang berbeda tampaknya Adi. Dan memang tadi di babak pertama ada beberapa kali telat defense dan juga kesalahan mendasar di belakang yang bisa dimanfaatkan oleh Afghanistan. Ya. Apalagi dengan kartunya merahnya Sauki membuat Marcos harus memutar otak serangan Indonesia di babak kedua ini nih. Satu challenge menghadang Javad Safari tadi. Al-Bagir kepada M. Iqbal. Firman. Kembali M. Iqbal sang kapten. Samuel Eko, 1 gol sudah dia ciptakan di laga kali ini. Bahaya dari Firman, terhadang. Oh, jauh saja tidak mengambil resiko. Ya memang ketika kita dikasih celah offense yang baik di situ defense Afghanistan juga mulai mencari titik kesalahan kita, Adi. Ya. Dan kita menggunakan pivot kita dan terbukti. Susahnya pivot kita menembus pertahanan Afghanistan dengan skema 3-1. Tapi gol pertama Samuel Eko memberikan angin segar dengan membaca kesalahan Afghanistan ketika bisa membawa alur gerak dari Samuel Eko, Abdi. Ya. Balik kesempatan bagi M. Iqbal dan Indonesia untuk bisa mencari kesempatan menciptakan peluang. Iqbal cutback tadi Firman, kembali peluang bagi Iqbal, bisa digagalkan. Harus terus bersemangat. Peluang masih sangat terbuka. Terlebih bila Indonesia bisa menciptakan gol ketiga. Ya masih banyak waktu dan diharapkan juga tidak terlalu terburu-buru dan memang kita lihat di babak kedua ini kembali Indonesia memberi serangan yang sangat luar biasa. Kita lihat beberapa kali di menit kedua baru berjalan 2 menit sudah sangat mengancam. Javad Safari, sebuah lemparan jauh tadi. Gagal dimanfaatkan oleh Reza Hosenpur. Afghanistan tampil dengan gaya bermain berbeda di awal babak kedua ini. Lebih berkonsentrasi, memperkuat pertahanan, tampil dalam, mencegah ruang-ruang tercipta bagi Indonesia untuk bisa melirik ke arah gawang dari Javad Safari. Rotasi bola sangat baik di awal-awal bagi Indonesia. Samuel Eko terus berjuang, pressure yang baik tadi mengganggu upaya dari Mehran Golami. Ya, pergerakan flank yang sangat diharapkan untuk bisa membantu seorang Samuel Eko. Di situ ada Iqbal dan juga Firman dengan anchor yang sangat berpengalaman Rio Pangestu. Diharapkan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa untuk timnas kita. Samuel Eko, wow. Firman dengan sundulan tadi, hilang keseimbangan bagi pemain Afghanistan Mehran Golami. Lebih positif dan tentunya ada potensi kembali bagi Indonesia bisa menciptakan gol berikutnya. Ini yang kita harapkan terjadi. Main normal, tidak menggunakan power play. Mungkin ada strategi khusus dan juga dari menit tertentu Coach Marcos Sorato tampaknya. Ini juga merupakan challenge bagi Coach Marcos Sorato yang mendapatkan tugas sebagai pelatih kepala tim futsal Indonesia. Samuel Eko tadi, lagi kesempatan bagi Indonesia, masih bisa dihalau. Komunikasi yang harus sering ditambah oleh Al-Bagir untuk Rio Pangestu. Evan kembali sudah dimasukkan. Oh, tanggung tadi. Satu kesempatan bagi Afghanistan kali ini. Jarak jauh, sebuah sepakan keras. Gagal aksi dari Reza Hosenpur. Ya kembali menggunakan 2 pivot tampaknya. Evan dan juga Fajrian.
Melaju berbahaya lagi Hasanpur, bola melebar, peluang Al-Baghir mampu menghadang sepakan dari Mehran Gholami. Ya, sangat luar biasa apa yang dilakukan Al-Baghir ketika menutup jarak syuting dari pemain-pemain Afghanistan. Balik kesempatan dan wow! Dari sudut yang hampir mustahil, tapi sepakan yang begitu luar biasa dilayangkan oleh Reza Hosenpur yang menambah lagi keunggulan dari Afghanistan, dan itu murni sebuah kualitas sepakan yang memang sulit dihadang, tapi Al-Baghir tentunya akan kecewa karena ada di bagian gawang yang seharusnya bisa dia cover. Ya, syuting yang sangat keras dan Al-Baghir mengira adanya tiang kedua, tapi memang jarak syuting yang sangat sempit Adiani. Ini dia. Peluang gagal. Evan 1 lawan 1 dengan Javad Safari. Ya, cepatnya Javad Safari untuk menutup ruang tembak dari seorang Evan. Makin membuat kiper satu ini sangat nyaman di belakang. Tapi memang lebih terlihat sangat berisik dari Afghanistan ya, bagaimana komunikasi mereka yang sangat luar biasa. Ini dia. Fajrian Ardiansyah lagi terhadang. Dan banyaknya pemain dengan jersey merah yang terus menutup ruang tembak bagi siapapun pemain Indonesia yang mencoba peruntungan. Ini juga luar biasa. Totalitas dari para pemain Afghanistan untuk bisa memperkuat pertahanan. Ada Ardiansyah dengan hadangan tadi. Ya, kualitas passing control dari Afghanistan juga sangat luar biasa ketika dia melihat pergerakan dari pivot-pivotnya. Ini dia, aduh. Terburu-buru Dewa Rizky Amanda dan Evan tadi yang coba masuk juga gagal. Al-Baghir digantikan oleh Ahmad Habibi tampaknya. Atau Nizar. Tampaknya sudah masuk menggantikan Al-Baghir. Oh, Ahmad Habibi tampaknya ya. Ya. Karena memang pertandingan kali ini juga menurunkan 3 kiper sekaligus. Evan coba melirik pergerakan dari Dewa Rizky Amanda tadi. Juga kembali masih mampu dihadang. Tertinggal kembali dengan jarak selisih 4 gol. Fajrian Ardiansyah masih juga dihadang Akbar Kazemi. Ya, skema menggunakan double pivot ini sangat diharapkan bisa membongkar pertahanan dari defense Afghanistan. Ini yang saya maksud. Oh. Ini yang saya maksud, kita tadi, harus iya, berharap weightnya lebih pas ya betul untuk sekali. Fajrian tadi bisa menggiring bola. Nah, ini memang pentingnya membaca karakter kawan dan lawan. Ya. Terus melaju Afghanistan, penuh percaya diri setelah mampu menciptakan gol ke-6 mereka. Waspada tentunya para pemain Indonesia, tidak lagi lengah, tidak lagi memberikan kesempatan bagi Mahdi Narozi dan kawan-kawan untuk bisa menambah koleksi gol mereka. Terlihat nyaman tampaknya pemain Afghanistan dengan keunggulan 4 gol ini. Persaingan berlanjut. Mahdi Narozi yang kembali terjatuh. Kali kedua di persaingan game kali ini. Pemain yang sudah menciptakan 1 gol bagi Afghanistan, Mahdi Narozi, lagi-lagi harus tergeletak. Mungkin ini efek dari cedera yang pertama tadi nanti Adi. Iya. Tayang ulang. Oh, tampaknya ankle Adi. Iya. Apakah harus ditanduk keluar atau bisa berdiri dan kembali melanjutkan laga? Dan harusnya ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri untuk timnas kita, Adi. Iya. Bagaimana pemain ini juga sangat merepotkan pemain-pemain defense dari Indonesia.
Ahmad Habibi. Muhammad Fajrian. Kembali sangat baik Akbar Kazemi, disiplin untuk bisa menutup intensi pergerakan kiriman bola dari Muhammad Fajrian. Akbar Kazemi tadi menjadi pemain yang begitu sibuk. Kali ini juga pun sama di babak kedua bagi Afghanistan. Coba mendribble melewati Evan Hamid Reza Hossaini. Ya, begitu nyamannya pemain-pemain dari Afghanistan jika mencari celah. Wow, kembali percaya diri. Lagi sebuah upaya Hamid Reza Hossaini. Kick in dari Hosenpur. Hamid Reza Hossaini. Ya, kembali memasukkan double pivot dengan Evan digantikan oleh Samuel Eko yang memiliki kaki terkuat kiri. Step over, sepakan keras tadi sang kapten Farzan Mahmudi. Mampu dihadang. Bola menjadi milik dari Indonesia. Ya, paketan pertama memang dimasukkan dengan Firman. Gantikan Sauki yang terkena kartu merah di. Ya. Kesempatan lagi tapi gagal untuk bisa dimaksimalkan oleh Firman Adriansyah. Oh. Samuel Eko menghadang tadi. Postur tubuh yang memang juga berpengaruh ya dia, tapi tidak dengan skill kita yang juga memiliki banyak skill. Ya. Peluang bagi Indonesia dan akhirnya berbuah lagi gol tambahan. Dan ini kembali momentum yang diharapkan bisa menjadi titik awal comeback bagi Indonesia. Samuel Eko. Skema-skema seperti ini yang benar-benar harus sering dilakukan dengan melihat Ahmad Habibi juga memiliki passing yang sangat luar biasa. Dan datangnya tiang kedua oleh Samuel Eko memberikan sesuatu yang positif untuk di menit selanjutnya. Full press dilakukan oleh Indonesia. Ya, lagi-lagi Ahmad Habibi. Iya, Ahmad Habibi dengan energinya masuk dari bangku cadangan tadi. Ya. Dan juga ketika bisa memberikan assist, ini tentunya satu kesempatan yang harus bisa terus dimanfaatkan Indonesia untuk bangkit. Sempat tertinggal di skor 5-2 kalah halftime. Dan kali ini setelah gol tambahan Afghanistan, Indonesia juga mampu untuk bisa menciptakan gol di babak kedua. Harus tetap dijaga. Karena memang Samuel Eko juga pemain yang sangat luar biasa untuk Indonesia dan benar-benar harus tetap dijaga dan jangan sampai terkena kartu dengan hal-hal yang seperti ini, Adi. Wasit Darius Turner tadi memberikan warning dan kali ini kesempatan dari set play bagi Indonesia. Rio Pangestu pendek. Habibi sang penjaga gawang. Coba terlibat dalam skema serangan bagi Indonesia. Melaju, kuasai bola. Samuel Eko coba berduel, gagal tadi. Habibi dengan tangkas melakukan penyelamatan. Ya, ini dia yang saya katakan, kita lihat Habibi. Oh, Samuel Eko memaksakan syuting dengan kaki terlemahnya kanan, tapi memang hal seperti ini harus sering dilakukan. Robekin bajunya. Ayo Samuel, jaga main. Botak, ngapain botak? Nyocot masih botak. Ya, ada Bumak yang dekat sekali dengan para pendukung Indonesia. Iya. Terdengar suara mereka, runtuh boy. Oh,
sepakat first time. Samuel Eko tadi masih mampu dihadang. First time yang hampir membuat Samuel Eko membuat hat-trick di pertandingan malam hari ini. Habibie, Rio Pangestu. Kesempatan bagi Afghanistan harus dihentikan. Tendangan berbahaya tadi ditawarkan oleh Meran Golami. Pemain ini juga sudah menciptakan 1 gol di laga kali ini. Ya, harus cepat bertanggung jawab ketika salah passing dan juga wow, apa yang terjadi? Foul tampaknya apa yang dilakukan oleh Samuel Eko. Untuk Boy bagi Runtu Boy. Susah patah beras. Benar air sama Boy. Laju di bawah tekanan dari Kapten Farzad Mahmudi tadi. Tampak masih mencari ruang gerak dari seorang Runtu Boy. Kembali Runtu Boy. Firman. Apa yang dilakukan Habibie juga harus sering dilakukan, Adi. Bagaimana berapa kali juga mengancam pertahanan dari Afghanistan. Habibie. Distribusinya sangat-sangat apik. Penjaga gawang yang begitu piawai bermain dengan kaki. Uang lagi bagi Indonesia. Firman. Runtu Boy. Ardiansyah Runtu Boy. Samuel Eko. Ya, support yang harus sering dilakukan oleh flank kanan kiri ketika bola sudah didistribusikan kepada Samuel Eko. Itu sangat penting sekali, Adi. Kembali Ardiansyah Runtu Boy. Cerdik tadi tapi gagal. Berbuah serangan balik Afghanistan. Kesempatan bagi sang kapten. Masih mampu dihadang oleh Habibie tadi. Rio Pangestu mengancam. Hilang keseimbangan Rio Pangestu di momen krusial tadi. Evan Sumelena. Nah, ini kembali masuk tampaknya, Adi. Kesempatan bagi Akbar Kazemi. Mahdi Inarauzi sudah pulih, kembali hadir di lapangan permainan bagi Afghanistan. Dan bagi Marcos Sorato, pelatih dengan reputasi 2 gelar Piala Dunia Futsal di tahun 2008-2012. Tentunya ini keadaan yang juga mungkin di luar dari kebiasaannya, harus tertinggal dalam sebuah ajang kualifikasi. Harus ada solusi terhadap kendala ini dari sang pelatih asal Brazil. Dewa Rizky Amanda. Ardiansyah Nur tadi. Evan sulit. Masih mampu untuk bisa merebut bola tapi gagal melepaskan tendangan ideal tadi. Ya, Evan. benar. Lagi-lagi kurangnya support yang begitu cepat dari sisi flank membuat Evan harus memutuskan keputusan yang sangat cepat. Ardiansyah Nur. Lanca pada M. Iqbal mencari celah bagaimana caranya untuk bisa memberikan bola kepada Evan. Dewa Rizky. Gagal kembali. Iqbal dihadang 2 pemain dengan jersey merah. Dan memang terus sulit bagi Iqbal untuk bisa mendapatkan kesempatan memberikan bola-bola ideal bagi Evan terutama. Karena memang defense dari Afghanistan sudah sering membaca bagaimana distribusi bola. Pasti arahnya ke Evan nih, arahnya ke Evan. Jafat Safari. Dapat. Hamid Reza Hosaini mampu diintersep. Ardiansyah Nur menggiring bola terbaca tadi. Dewa Rizky Amanda. Evan. Spin move yang sangat baik. Tendangan datar Evan. Ada kesentuhan dari Jafat Safari tadi. Corner tampaknya terjadi sedikit sentuhan oleh Jafat Safari.
Momen-momen seperti ini harus benar-benar dimanfaatkan tadi oleh Indonesia. Bagaimana reaksi dari Afghanistan juga tidak seperti di babak kedua di 5 menit pertama ya, Adi. Masuknya penjaga gawang Habibie juga benar-benar merubah dinamisme penampilan serta bertambahnya opsi tekanan build up dari sang penjaga gawang. Ada juga assist yang sudah disajikan Habibie dan kali ini Afghanistan coba lagi merespon dengan sebuah serangan yang mampu diantisipasi oleh Dewa Rizky Amanda. M. Iqbal bergerak berbahaya di flank kanan. Ardian Syanur. Ya, masih mencari celah. Bagaimana caranya bola ini bisa nyampe ke seorang Evan. Iya. Dan ini seharusnya bisa dimanfaatkan dari sisi flank masing-masing. Habibie harus berhati-hati. Sapu tadi bola oleh Reza Hosenpur. Sampai ikut membantu serangan tampaknya Habibie. Kembali waktu masih begitu panjang. Habibie. Rio Pangestu dengan tajam berbahaya. Habibie kembali dengan aksinya yang menawan. Sepertinya bola sudah melewati garis sisi lapangan tadi. Ya, ini adalah keuntungan yang sangat luar biasa untuk Indonesia ketika memiliki kiper seperti Muhammad Habibie yang memiliki passing yang sangat luar biasa. Dengan pembacaan bola yang sangat dibutuhkan saat ini. Hanya bisa buang bola ke sisi tadi Reza Hosenpur dengan pressure yang dia rasakan. Begitu apik dilakukan oleh Samuel Eko. Hampir dia back pass kembali ke kiper tadi itu. Dan akhirnya memutuskan untuk buang bola. Iqbal balik pada Rio Pangestu. Rio Pangestu lebarkan ke sisi kanan. Samuel Eko datang menopang. Pemain yang terus tampil gemilang bagi Indonesia di laga kali ini. Kembali menggunakan skema power play dengan kiper terbang seorang Andreas Sanur atau Anca. Uang tadi claim handball tidak digubris sepertinya oleh wasit Bayu. Ya, kalau di Liga Indonesia langsung minta video support itu. Sepak sudut. Rio. Iqbal. Masih sangat disiplin para pemain Afghanistan menutup celah-celah yang coba dimanfaatkan oleh Ardian Syanur dan kawan-kawan. Lagi peluang bagi Indonesia. Samuel Eko ke area sentral, kembali bola bergulir. Uang bagi Indonesia. Rio Pangestu. Harus lebih bersabar. Iqbal. Ardian Syanur tadi. Oh, terjatuh Firman. Luang sepakan keras. Mampu dihadang tadi Samuel Eko. Ini kembali peluang bagi Firman Ardiansyah. Dan Iqbal berikan kepada Samuel Eko. Ardian Syanur. Ya, press yang begitu ketat dan juga disiplin yang begitu luar biasa oleh Afghanistan. Nah, tapi saya berharap bisa. Kembali bola tercuri. Tendangan diarahkan melebar tadi oleh Syed Hossein Musafi. Samuel Eko tampaknya dari Rio Pangestu masih memikirkan bagaimana caranya membongkar pertahanan dari Afghanistan dengan skema power play yang diberikan oleh coach Marco Sorato. Evan melebar, Samuel Eko. Memang persaingan di grup B ini luar biasa, dikatakan sebagai grup neraka Ya. dan sudah memberikan bukti.
Tapi tentunya Afghanistan tampil sangat-sangat baik dalam dua penampilan mereka menghadapi Saudi dan juga Indonesia. Balik kesempatan bagi Indonesia. Samuel Eko peluang di mulut gawang. Gol tercipta. Gol bunuh diri setelah Iqbal tadi. Sepakat dia masih belum mampu dilesakkan menjadi gol. Tapi tidak lama berselang, bola bergulir masuk dan gagal. Dihadang oleh Jafat Safari. 4-6. Harapan kembali ada bagi Indonesia, Bayu. Betul sekali, skema yang harus terus diulang-ulang terus, Bung Adi. Dan kita lihat juga para pergerakan dari ini dia. Luang lagi Samuel Eko, Indonesia. Oh, gol! 5-6 terus melaju Garuda, terus percaya bahwa peluang itu masih ada. Samuel Eko tampil luar biasa. Dan apakah comeback sensasional akan terjadi di laga yang begitu menegangkan persaingan grup B di babak kualifikasi Piala Asia yang begitu dramatis. Ya, akhirnya time out diambil oleh Afghanistan. Bagaimana Indonesia secara bertubi-tubi melihat kesalahan-kesalahan yang berada di Afghanistan dan dimanfaatkan sangat luar biasa. Tidak egois, Iqbal melihat pergerakan dari Samuel Eko dan memberikan bola tersebut ke kaki terkuat dari Samuel Eko. Itu adalah sangat luar biasa. Lihat bagaimana chemistry pemain-pemain ini di timnya dan juga di timnas Indonesia. Halftime score 5-2, kemudian tertinggal 6-2. Tapi sekarang dengan daya juang, semangat, adjustment, pengalaman juga yang luar biasa dari sang pelatih Marco Sorato yang benar-benar memberikan tactical approach yang berbeda di babak kedua, membuat penampilan Indonesia sangat menyengat. Dan akhirnya hanya tersisa 1 gol lagi yang harus dikejar. Dan memang luar biasa penampilan yang jauh berbeda, Bayu, di babak kedua dari pasukan Indonesia. Ya, Samuel Eko menjadi kunci yang sangat luar biasa. Golnya sangat merubah bagaimana skema permainan Indonesia jauh lebih baik di babak pertama tadi. Dan akhirnya ada 5 kali bye-bye bersarang ke kiper dari Jafat Safari. Dan ini jangan sampai menurunkan tempo permainan dan juga kecepatan dari pemain kita, Adi. Karena kita lagi naik-naiknya nih, Di. Iya, momentum sudah didapat, ritme begitu apik tersaji, dan apakah mampu? Oh, gerakan tangan tadi jelas terlihat, kartu kuning. M. Iqbal terkena layangan tangan. Evan harus tenang, dan juga seluruh coaching staff dari Indonesia. Ini dia gerak tangan yang dilayangkan tadi oleh Mehran Golami. Ada rasa mungkin sedikit frustrasi yang mulai dirasa oleh para pemain Afghanistan. Dan kita harapkan ini akan mengganggu penampilan mereka. Tidak boleh terbawa ya. Iya. Firman terus berduel. Waktu masih sangat panjang. Di bawah 5 menit tersisa. Power play. Kick in dari Evan, drama, plot twist, aksi-aksi memukau, gol-gol yang tercipta. Apakah puncaknya akan hadirnya gol penyama kedudukan bagi M. Iqbal dan kawan-kawan? Ya, kita melihat ada Evan juga menjadi pivot dan juga tampaknya terjadi double pivot kembali dengan menggunakan Samuel Eko menjadi pivot dan juga Evan menjadi pivot. Rio Pangestu kepada Evan Sumelena, ruang tembak bagi Evan. Keras, berbahaya, tapi Jala tidak bergetar. Oh, sundulan yang juga mengancam dari Akbar Kazemi tadi. Percaya diri yang sangat bertambah ketika Muhammad Habibi diturunkan, Adi ya. Iya. Bagaimana Muhammad Habibi juga bisa membantu serangan yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Kontrol dada, peluang, mampu dimentahkan. Iqbal. Oke, masih menggunakan skema yang sama. Harus terlihat lebih sabar lagi. Waktu Evan. masih lama, Di. Iya. Duel taktikalnya juga luar biasa. Majid Mortezai dan Marco Sorato.
Rio Pangestu, Ardian Syanur. Coba mencari lagi momen. Samuel Eko, sabar dia. Bantu oleh Rio Pangestu. Evan, peluang bagi Ardian Syanur. Sebuah sepakan, side netting saja tadi. Ya, tidak ada pilihan oleh Ardian Syanur atau Anca ketika melihat dua pemain yang mensupport tidak berada di tiang kedua Adi, dan benar-benar harus melakukan keputusan yang sangat luar biasa, yaitu shooting langsung ke gawang ketika ruang dari passing ke belakang sudah tertutup Adi. Time out for Indonesia. Ini kalau kata netizen, yuk bisa yuk. Time out yang sangat krusial, harus ada perbincangan serius sang pelatih Marco Sorato dengan para pemainnya dengan waktu yang semakin menipis. Indonesia tanah air beta. Semangat yang diberikan oleh penonton-penonton Indonesia di Arab Saudi sangat luar biasa dan diharapkan bisa membangkitkan semangat yang luar biasa pula ya Adi ya. Ya, dan kita sudah saksikan bagaimana komitmen, perjuangan tanpa kenal lelah pasukan Indonesia. Habibie menjadi motor penggerak utama juga. Dan ini aksi-aksi gemilang dari Samuel Eko yang memang ketika dibutuhkan seorang bintang bersinar bagi tim Indonesia, dia mampu memberikan satu penampilan yang begitu mengkilap. Dan Samuel Eko juga menunjukkan jika kaki dia di kanan adalah sangat membantu gol-gol dari Indonesia, tidak hanya mengandalkan kaki kiri. Dan memang peran Ahmad Habibie sangat luar biasa menurut saya. Oh, kesalahan dari Ardian Syanur tadi dalam mendistribusi peluang dan dihukum dengan sebuah gol yang mampu dilesakkan Afghanistan. Bahman Gorgic kembali menciptakan celah keunggulan 2 gol. Afghanistan yang dalam momen-momen krusial di laga ini terus saja bisa menciptakan gol. Ini juga kekuatan mental luar biasa memang dari lawan kita yang sangat tangguh. Dan memang terlepas dari apapun hasil dari persaingan ini, kita harus angkat topi terhadap perjuangan Evan dan kawan-kawan yang harus terus bangkit, mengejar ketertinggalan dan sudah mempertunjukkan aksi yang begitu total, Bayu. Ya, setuju sekali apa yang dibilang Adi Yani. Bagaimana gol demi gol sudah diserahkan kepada kiper Afghanistan yang memang beberapa kali merepotkan. Kesempatan bagi Samuel Eko tadi dimentahkan dengan sebuah tandukan dari Reza Hosenpor. Runtuh boy. Rio. Kembali Rio Pangestu. Runtuh boy. Masih terlihat harus lebih sabar tampaknya. Masih menggunakan double pivot dan juga menggunakan double strong foot kiri. Ada Samuel Eko dan juga Runtuh boy. Harus tetap berada di sisi kiri. Ardian Runtuh boy. Ardian Syanur. Rio Pangestu. Rotasi bola terus bergulir berbahaya. Runtuh boy! Masuk! Peluang hidup kembali bagi Garuda. 6-7, drama luar biasa. Waktu masih tersisa, semangat menggelora, harapan terbuka kembali. Runtuh boy, luar biasa aksinya, memperdaya penjaga gawang Jafat Safari. Hal-hal tak terduga seperti ini memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Bagaimana Runtuh boy menunjukkan kualitasnya sangat luar biasa ketika semua fokus hanya kepada Samuel Eko dan juga Evan Adi. Ya. Tapi Runtuh boy memanfaatkan skema itu dengan maksimal. Harus cepat bola diambil, peluang kali ini masih bisa diintercept oleh Jafat. 1 gol lagi, 1 momen brilian, 1 kesempatan, 1 pemain Indonesia harus step up untuk bisa menjawab tantangan. Selisih gol 1 terjadi di 2-1, terjadi juga di 6-5, dan kali ini di 7-6. Kesempatan bagi Indonesia, sepak sudut. Ya, semua hal akan terjadi, Adi. Bisa terjadi ketika pemain-pemain Indonesia tetap sabar dan juga memanfaatkan peluang demi peluang.
Evan, Rio Pangestu. Oh, terbuka peluang Ardiansyah Nur. Evan Sumelina. Dengan kerasnya masih juga dihadang oleh Reza Hossaini. Tidak tahu siapa yang Ada mendapatkan kartu ya, merah kartu merah tampaknya. sepertinya. Kita lihat Iya, Marcos Sorato kah yang di kartu merah? ini tidak ada gerakan yang berarti tampaknya Marcos tadi, Sorato ya. tapi dimanfaatkan dengan sangat tidak terduga oleh pemain Afghanistan. Itu kayak dicolek aja kayaknya tadi ya. Pertandingan yang memang luar biasa menegangkan, pressure tingkat tinggi. Group of Death yang benar-benar mendeliver drama, mendeliver aksi para bintang-bintang yang berlaga. AFC Futsal Asian Cup Qualifiers 2024. Tiket menuju Thailand diburu. Dan kita harapkan bersama bahwa momen ini tidak membuat mental kita malah justru turun ya. Justru harusnya mental kita harus jauh lebih terbang ke atas. Ya, momen-momen seperti ini, siaran ulangnya seperti tidak di apa-apain sama Marcos Sorato ya tampaknya ya. Ya, ada coach Sayan Garmadi. Ya, Syed Husseini Musafi tadi yang terjatuh mendapatkan kontak dari pelatih Marcos Sorato yang juga benar-benar sudah beraksi luar biasa di sisi lapangan, memberikan skema-skema yang bervariasi di babak kedua. Tentunya juga para supporter yang hadir di tribun dan bagi Anda pemirsa yang menyaksikan ketika mendukung juga harus tetap sportif tentunya. Ya, setuju Walaupun sekali. persaingannya begitu luar biasa menegangkan, syarat emosi tentunya. Dan masih ada waktu bagi pasukan Indonesia, Runtuh Boy dan kawan-kawan untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, tetap dengan skema yang sama, menggunakan double pivot dan juga double strong foot kaki kiri. Ardiansyah Nur, Rio Pangestu, Runtuh Boy. Oh, satu sepakan Samuel Eko masih mampu dibendung. Kick in untuk Indonesia. Kembali Runtuh Boy, reverse pass kepada Samuel Eko. Ada celah bagi Runtuh Boy, Ardiansyah Nur. Tertinggal untuk waktu yang cukup lama, tapi ini tim yang istimewa. Indonesia dari keterpurukan perlahan namun pasti bangkit dengan penuh gairah dan semangat. Dan di penghujung laga dengan hitungan detik tersisa akhirnya skor berimbang 7-7 Bayu. Ya, ini adalah buah dari kesabaran permainan power play yang ditunjukkan oleh Indonesia. Bagaimana mereka melakukan hal yang sangat positif sekali dan tidak terpancing emosi. Dan kita mengharapkan hal-hal seperti ini harus terus dilakukan oleh Timnas Futsal Indonesia. Runtuh Boy, Ardiansyah Nur, memang ketika momen itu datang, jatuh tepat kepada pemain dengan segudang pengalaman yang mampu melesakkan gol balasan 7-sama. Ya, berganti tampaknya Ardi yang mulai frustasi dari pemain-pemain dari Afghanistan. Bagaimana momen yang sangat luar biasa ketika Anca atau Ardiansyah Nur ini melakukan concong jauh ke dalam dan merobek pertahanan dari kiper Afghanistan Javad Safari. Dan lagi-lagi hal-hal yang tidak terduga seperti ini yang memang harus diberikan pada Afghanistan. Afghanistan sempat unggul 6-2. Tapi itu tidak berpengaruh bagi pasukan Garuda. Kehebatan mental, kemampuan luar biasa, technical ability, kerjasama sebagai sebuah tim. Di dalam keadaan tertekan, mereka bersama-sama bangkit, bersama-sama menciptakan kesempatan demi kesempatan, menciptakan gol demi gol untuk bisa menyamakan kedudukan dan akhirnya mampu di skor 7-7.
Ya, skema power play yang menurut saya sangat luar biasa Indonesia, dan kita lihat benar-benar comeback Esril tampaknya. Oh, kembali kesempatan untuk bisa memenangkan laga Firman. Perjuangan yang sangat luar biasa Indonesia. Detik-detik akhir, upaya jarak jauh terhadang Indonesia. Ujian karakter yang mampu dilalui dengan luar biasa. Dan saya berharap masih ada satu kali lagi bye-bye untuk Indonesia. Skor berakhir 7-sama. Dan kita tentunya baru saja menyaksikan kehebatan perjuangan dari anak-anak Indonesia yang bisa bangkit dari keterpurukan dan mampu untuk bisa mengejar ketertinggalan gol dengan semangat, daya juang, teamwork, dan juga etos kerja yang luar biasa. Menggambarkan semangat itu bisa berarti hasil yang sangat positif dalam laga di mana kita tertinggal sangat lama. Tapi di penghujung laga dengan Ardian Syahnur yang mampu menciptakan gol yang sensasional, menyamakan kedudukan di skor 7-7 di laga kali ini. Ya, 14 gol Adi yang sudah disarangkan, dan memang semua gol yang ada di sini sangat luar biasa dan berkualitas menurut saya, Adi. Iya. Dan semua terbangun dari build up dan juga skema yang tersusun rapi, terutama di babak kedua bagi Indonesia. Dan memang ini menjadi satu persaingan yang luar biasa menegangkan dengan hasil akhir 7-sama. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.